Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6 itu jelaskan definisi dari transformasi geometri, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, untuk definisi dari transformasi geometri itu sendiri adalah ini ya, bagian dari geometri yang membicarakan perubahan letak maupun bentuk. Jadi kalau transformasi geometri itu kayak lebih secara keseluruhan. Nah, untuk translasi itu sendiri, dia itu kan kayak pergeseran ya. Jadi itu kayak ya udah perpindahan titik-titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Kayak misalkan kalau translasi itu kan misalkan ada translasi A sama B, yang A ini kan lebih kayak ke geser atau pindah ke kanan dan pindah ke kiri gitu kan. Jadi itu berpengaruh terhadap jarak dan arah gitu. Kayak misalkan -2 untuk yang bagian A, di itu kan berarti maksudnya kita tuh harus ke kiri sebanyak 2 kali kayak gitu. Nah, untuk refleksi dia itu lebih ke jarak bangun mula-mula ke sumbu percerminan sama dengan jarak bangun bayangannya ke sumbu percerminan. Jadi intinya kalau untuk refleksi itu tuh kayak jarak dari titik nih ke cermin itu tuh berapa banyak, nanti dari cermin ke bayangannya itu juga sebanyak yang tadi ini nih. Misalkan di sini 2, yang di sini juga 2. Nah, untuk rotasi itu intinya adalah dia kan kayak perputaran ya. Jadi untuk yang rotasi itu fokusnya ke pusat perputaran besar sama arah sudut. Nah, untuk dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran nih. Mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun. Jadi kalau misalkan untuk menghafalkan definisi-definisi ini, kalian lebih kayak ke ini aja, apa sih namanya, ke kata kuncinya. Kalau transformasi geometri adalah perubahan letak maupun bentuk, ya kan. Kalau translasi lebih kayak ke perpindahan jarak arah. Kalau refleksi itu tuh kayak ya udah dia tuh lebih kayak ke jaraknya aja gitu kan. Kalau translasi jarak dan arah, kalau si refleksi lebih ke jarak. Terus kalau rotasi itu tuh kayak lebih ke ada sudut-sudutnya nih, ada sudut-sudutnya. Terus kalau kayak dilatasi tuh lebih ke mengubah ukuran, tapi ini nih lebih intinya tuh kayak ke memperbesar atau memperkecil satu bangun. Jadi kalian gak usah kayak ngapalin semuanya, jadi kayak cuma kata kuncinya aja. Oke, kalau transformasi geometri perubahan letak maupun bentuk, translasi jarak arah, refleksi jarak, rotasi itu kayak lebih ke sudut. Terus kalau dilatasi itu adalah memperbesar atau memperkecil. Oke, sekarang nomor 7. Di sini perhatikan gambar di samping gambar ini. Pada gambar di samping diketahui titik A adalah 3,4 ini ya. Terus menghasilkan suatu bayangan yaitu -4, -3 yang merupakan pencerminan antara titik A terhadap, jadi si A ini kalau misalkan bayangannya di sini dia itu merupakan pencerminan terhadap apa sih? Nah, sekarang kalau misalkan si titik A kita cerminkan terhadap sumbu X, ini kan sumbu X ya. Dia itu kan harusnya titiknya di sini enggak sih? Ini kan dia 1 2 3 4 Nah, kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, dia itu harusnya titiknya di sini nih, A bayangannya. Terus kalau si titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y nih ya, dia itu kan jaraknya dari titik ke bayangan ke cermin itu adalah 3. Nah, berarti dari cermin ke bayangan juga harus 3. Berarti di sini nih harusnya kalau misalkan si titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kalau misalkan ya dia itu apa sih namanya, dicerminkan terhadap garis ini deh. Garis Y sama dengan X gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, si titik ini harusnya adanya di sini ya. Nih, ya enggak sih? Iya kan? Kan cerminnya ke sini nih. Tuh, dia ke cermin jaraknya setengah. Berarti kalau dari cermin ke bayangan juga harus setengah. Berarti kan di sini. Nah sekarang berarti ini bukan ya, ini bukan. Terus yang sumbu Y bukan, yang sumbu X bukan. Terus kalau misalkan si A ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan apa nih? Sorry bentar. Nih, kok kurang lurus, nggak apa deh.
Ini kan garis Y sama dengan min X ya, kalau ke kiri min X. Nah, jadi kalau misalkan dari jarak dari titik ke mana namanya teh? Dari jarak titik ke ini nih, ke cermin dia itu berapa kan? Nah, ini kalau jarak dari titik ke cermin 1, 2, 3 setengah. Nah, berarti setengah 1, 2, 3. Nah, ini titiknya bener ya di sini. Berarti ya udah, itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Atau lebih gampangnya gini ya, kalau misalkan kalian ingat, kalau misalkan ada satu titik nih, ada satu titik yaitu X, Y gitu kan. Terus kalau dia dibalik jadinya Y sama dengan X, itu kan dia terhadap garis Y sama dengan X kan. Nah, kalau misalkan udah dibalik terus diminin dua-duanya, ya berarti kan dia direfleksikan terhadap garis Y. Sorry, itu nggak kelihatan ya. Kalau misalkan gini, maksudnya gini, X, Y dia itu akan menjadi Y, X kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tapi kalau udah dibalik nih si X sama Y, terus udah dibalik, terus mereka berdua min, berarti itu kan direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, kayak gitu. Aman ya? Nah, sekarang kita masuk nomor 8. Nomor 8 diketahui titik B yaitu 4,-2 digeser sebanyak 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Koordinat hasil pergeserannya adalah, nah ini tuh bisa pakai ini ya, pakai apa sih namanya ini? Koordinat kartesius. Jadi kalau misalkan kita buat berarti kan 4,-2 itu adanya di 4,-2 di sini. Nih titik B, terus habis itu digeser sebanyak 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, terus 2 satuan ke bawah, 1, 2. Berarti di sini itu adalah 4, 5, 6, 7 7, min 4 ya, min 4. Nah, ini kayaknya agak kepotong deh. Jadi kalau misalkan untuk yang kayak gini nih, kan berarti kan titik B itu adalah 4,-2. Terus digeser masuknya itu kan berarti translasi kan. Translasi. 3 satuan ke kanan berarti kalau ke kanan dia adalah positif. Dan 2 satuan ke bawah itu adalah negatif. Nah, hasilnya ini kan tinggal ditambah doang kan, 4 tambah 3 itu 7, min 2 ditambah min 2 itu adalah min 4. Nah, ini adalah hasil bayangannya. Nah, kalau secara matematika nih kata-kata yang di nomor 8 itu adalah seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah, coba kalau misalkan nomor 8 ini ya, si titik B-nya tetap 4,-2. Digeser sebanyak 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Coba kalian cari koordinat hasil pergeserannya. Yang pertama, cari bayangannya, bayangan titik B. Yang kedua, penulisan untuk di matematikanya itu kayak gimana? Penulisan matematikanya. Nah, ini kalau misalnya kalian udah dapat, bisa banget komen atau kalian bisa ngechat langsung ke WA saya. Oke, lanjut nomor 9. Di sini kita diminta memperhatikan gambar 4 gambar ini nih. Dari gambar di atas yang merupakan translasi, rotasi, dan dilatasi adalah, nah untuk translasi itu yang bagian A ya. Ini translasi, yang B adalah refleksi, yang C adalah rotasi, yang terakhir adalah dilatasi. Nah, ini maksudnya adalah nih kalau kita lihat ini kan suatu bangun ya, atau dia ini adalah segitiga. Nah, ini kan tandanya kan kayak cuma ke sana gitu loh. Nih, kalau kita lihat ya, ini tuh tandanya ke sana. Nah, ini maksudnya suatu bangun kayak digeser ke sana gitu loh. Oke, paham ya? Makanya kalau digeser itu kan translasi, berarti yang A ini adalah translasi. Nah, yang B ini adalah refleksi. Ini tuh kalau kalian misalkan lihat, ini tuh kayak cerminnya gitu, makanya dia iya kayak gini gitu loh. Ini kan si bangunan awalnya. Kalau dicerminkan nih, kalau dicerminkan hasilnya bakal begini.
Ini kalau misalnya kita lihat ya, jarak dari ini ke cermin, ini jarak dari ini ke cermin tuh berapa? Ini tuh pasti kayak sama nih. Yang ini juga tuh, ya panjangnya sama atau jaraknya sama, sorry. Nah ini kalau kalian lihat nih, yang bagian C ini tuh kayak ada sudutnya gitu loh, nih, tuh. Makanya dia adalah rotasi. Nah kalau dilatasi yang tadinya kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil, gitu. Enough. Nah untuk nomor 10 itu tuh sumpah ini tuh gampang banget. Pokoknya kalau misalkan dilatasi nih, dilatasi terhadap pusatnya itu 0,0 itu gampang banget. Jadi kalau misalkan dilatasi, misalkan gini, faktor skalanya itu kan 3 ya. Faktor skalanya itu adalah 3. Nah, jadi kalau misalkan faktor skalanya 3 yang ditanya adalah bayangan titik koordinat, berarti yang ini nih si min 9 harus dikali 3. Si 4 juga harus dikali 3. Jadi min 9 dikali 3 adalah min 27. Terus 4 dikali 3 adalah 12. Maka nanti bayangannya tuh atau si D itu adalah min 27,12. Udah kayak gitu doang. Nih misalkan ya, misalkan nih contoh lainnya adalah misalkan titik A itu adalah 7 deh, 7,1. Faktor skalanya adalah atau bisa dibilang tuh faktor skala itu adalah K ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan cuma maksudnya yang diketahui cuma K itu sama dengan 2, itu tuh maksudnya faktor skala. Nah, kalau misalnya faktor skalanya 2, ya udah di 7 tinggal dikali 2, 1 tinggal dikali 2. Jadi berapa? 14,2. Ini adalah bayangan titik A-nya. Nah, ini itu kalau misalkan dilatasi terhadap kalau pusatnya itu adalah 0,0. Nah, sekarang karena nomor 10 itu gampang, ya kan? Nah, berarti kita coba ini yang baru. Kita coba soal baru. Nah, kalian coba cari, misalkan ada titik B itu adalah 4,5. Terus dilatasi dengan faktor skala. Maksudnya faktor skala itu adalah K ya. Faktor skalanya adalah 5. Pusatnya ya tetap ini nih 0,0. Ini hasilnya berapa? Please comment kalau kalian tahu atau kalian udah nyari. Oke? Oke, sekarang masuk ke nomor 11. Di sini ada matriks A itu kayak gini, dapat ditulis sebagai maksud nomor 11 itu adalah kayak ordonya itu berapa sih ordo dari si A ini. Nah, ini kalau kita lihat barisnya itu kan ada ini baris 1, yang ini baris 2. Berarti A-nya itu adalah 2 dikali kolomnya ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Berarti A 2 kali 3. Jadi maksud nomor 11 tuh kalau dapat ditulis sebagai itu maksudnya adalah ordonya ya. Nah, terus ini saya kasih soal baru. Coba kalau misalkan 0,1,1,3 min 4 sama 5. Nah, kalau ada matriks B nih kayak gini, ini tuh ordonya tuh berapa kali berapa sih? Pokoknya intinya tuh harus baris kali kolom. Nah, ini juga harus coba kalian kerjain ya, harus. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 12. Di sini perhatikan matriks berikut untuk nomor 12 dan 13. Oke, untuk nomor 12 hasil perkalian dari matriks A dikali matriks B. Oke, ini langsung aja ya. A dikali B, berarti kan dia yang ini nih. Kita fokus ke yang ini dulu. Berarti kan baris dikali kolom. Kalau misalkan baris dikali kolom, dia itu kan berarti saya lupa. Ini kan A itu ordonya 2 kali 2 ya. Terus untuk yang B dia itu ordernya 2 kali 2. Nah, ini kan sama nih belakangnya. Ya udah, kalau misalkan belakangnya sama berarti nanti hasilnya ordo barunya itu adalah 2 kali yang di belakang ini. Kebetulan ini adalah 2 kali 2. Nah, ini kita kalau misalkan perkalian itu tuh kayak baris dikali kolom. Baris pertama dulu nih kita kali dengan kolom yang pertama. Nah, baris nih ya, kalian harus diingat-ingat nih. Baris pertama dikali kolom pertama itu hasilnya di baris pertama kolom pertama. Nih. Baris pertama kolom pertama hasilnya di sini. Nah, nanti kalau misalkan yang ini udah nih, kita nanti fokusnya ke baris pertama kolom kedua. Nih, baris pertama kolom kedua hasilnya di sini. Nah, sekarang coba kita fokus dulu ke
si baris pertama, kolom pertama. Nih min 2 dikaliin sama 3. Nanti dah min 2 dikali 3 ditambah ini min 3 dikali 5. Min 3 dikali 5. Nah, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Kalau udah, kita fokus ke baris pertama, kolom kedua. Nih, kolom kedua. Si min 2 dikaliin sama si 1. Kita tulis di sini ya. Min 2 dikali 1 ditambah min 3 dikali sama 2. Min 3 dikali sama 2. Nah, sekarang kita fokusnya ke baris kedua. Kenapa kita langsung ke baris kedua? Karena di sini kolom keduanya itu kan udah selesai ya, nggak ada kolom lagi. Kalau nggak ada kolom lagi, udah kita udah selesai di situ. Nah, sekarang ini kolom baris kedua kita kalikan dengan bentar. Oke, baris kedua kita fokus dengan kolom pertama. 3 dikalikan dengan 3. Nih, 3 dikali 3 ditambah 4 dikali dengan 5. Nah, kalau misalkan kolom ke-1 udah selesai, kita fokus ke kolom kedua. Nih, ini yang ini nih, ini kan baris kedua kolom pertama. Nah, yang ini adalah baris kedua kolom kedua. Jadi tuh kalau kalian ngaliin baris kedua kolom pertama, ya dia hasilnya juga harus di sini nih, harus di baris kedua kolom pertama. Jangan malah kebalik-balik, oke? Nah, sekarang 3 dikali 1, terus 4 dikaliin sama si 2. 3 dikali 1 tambah 4 dikali 2. Nah, ini tinggal kayak kita hitung biasa sih. Nah, berarti kan ini kan min 2 dikali 3 adalah min 6. Ditambah min 3 dikali 5. Min 3 dikali 5 itu adalah min 15. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Min 2 kali 1 adalah min 2. Ditambah min 3 dikali 2 adalah min 6. 3 kali 3 9 tambah 20. 3 ditambah 8. Dan ini kan plus ketemu minus jadinya minus ya. Min 6 min 15. Berarti kalian punya utang hari ini 6.000, besok ngutang lagi nih. Ngutangnya lagi besok 15.000. Berarti minus 21. Yang bawahnya adalah 29. Yang ini sama ya, min 2 min 6 adalah min 8. 3 tambah 8 adalah 11. Maka ini adalah hasilnya. Nah, sekarang ini kan udah saya kasih tahu kayak A dikali B ya. Coba kalian cari ini. Nomor 12 ini adalah, coba kalian cari B dikali A. Hasilnya kalian tanya sama saya. Biar saya tahu kalian tuh benar atau enggak. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke nomor 13.